Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilman Naimah dari PAIB dengan NIM 2010110058. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam di Maroko. Oke, kita langsung ke latar belakang. Setiap negara mempunyai kondisi pendidikan yang berbeda, baik hal dalam sejarah, sistem pendidikan, maupun kebijakannya. Selain itu, setiap negara juga memiliki persamaan yang mencakup keadaan pendidikannya. Salah satu contohnya adalah negara Maroko. Negara Maroko adalah negara 22 negara Arab yang tergabung dalam organisasi Liga Arab yang bermarkas di Kairo dan Kairo, Mesir. Negara ini terletak di ujung utara benua Afrika, perbatasan sebelah utara Laut Tengah, sebelah timur Aljazair, sebelah selatan Mauritania, dan perairan Samudra Atlantik. Pendidikan yang dilaksanakan baik di Maroko maupun di Indonesia itu berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan lain-lain. Pendidikan di Maroko berdasarkan agama Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Persatuan Bahasa Bangsa. Sejarah pendidikan di Maroko. Dalam bahasa Arab, Maroko disebut dengan Al-Maghrib Al-Arabi atau wilayah bagian barat tempat terbenamnya matahari. Sedangkan Al-Maghrib Al-Arabi terdiri dari Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan Maroko. 5 negara tersebut membentuk Persatuan Maghrib Arabi dan sekitar 99% warga Maroko beragama Islam, selebihnya Yahudi dan Nasrani. Rakyat Maroko sekitar 30 juta jiwa dan bahasa resmi adalah bahasa Arab. Sedangkan bahasa keduanya ada bahasa Prancis, Spanyol, Berber. Walaupun bahasa Prancis menjadi bahasa kedua, namun penggunaan di bidang administrasi negara maupun bahasa pengantar pendidikan kadang bisa melebihi bahasa resmi, yakni bahasa Arab. Tahun 859, Fatimah Al-Fihri mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin di Fes, dan masalah terkait dianggapnya oleh institut seperti UNESCO dan Guinness World Record sebagai institut pendidikan yang tertua. Sebelum protektorat Prancis, sekolah gadis Yahudi mengajarkan membaca dan menulis, serta pelatihan kejuruan melalui keterampilan seperti menjahit, mencuci. Pada tahun 1913, Prancis mereplikasi sistem ini untuk gadis-gadis muslim di Salek dan kemudian kota-kota lain. Lalu Prancis mendirikan sekolah umum di mana pendidikan yang disampaikan dalam bahasa Prancis. Protektorat ragu tentang pendidikan untuk masyarakat umum, bahkan takut jika pendidikan menjadi sumber oposisi terhadap rezim kolonial. Jenderal Hubert membentuk sistem pendidikan di bawah protektorat Prancis dan akses pendidikan modern tergantung dari etnis dan kelas siswa. Kesepakatan di bawah protektorat Prancis dan kesepakatan pendidikan yang terpisah untuk orang Eropa, Yahudi, dan Muslim. Sistem pendidikan protektorat menerima pendidikan kejuruan untuk bekerja di berbagai perdagangan manual. 5 sekolah untuk anak bangsawan tahun 1916 untuk anak laki-laki warga elit Maroko, 2 perguruan tinggi di Fes 1914 dan Rabat 1916. Pada tahun 1920, Lautai mendirikan Institut des Hautes Études Marseillaises terletak di Bibliothèque Générale di sebelah markas kolonial di Rabat. Lalu tahun 1920, Institut Prancis yang disiapkan secara ketat dan dilatih sebagai guru dan pengumpul intelijen, dan ditugaskan di perdesaan untuk menutur bahasa Amazigh. Dalam periode 44 tahun protektorat Prancis, total 1.415 orang Maroko memperoleh diploma sarjana muda dan 640 adalah Muslim dan 775 yaitu Yahudi. Di bawah protektorat, hanya 15% usia sekolah yang bersekolah. Tahun 1965 menuntut hak atas pendidikan tinggi publik untuk Maroko, dan pada hari berikutnya menyatakan menjadi kerusakan Maroko pada tanggal 1965. Lalu Raja Hasan II menyatakan peristiwa tersebut pada guru, menyalahkan kepada guru dan orang tua, dan menyatakan, izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada bahaya yang lebih besar lain negara daripada pseudo intelektual, dan Anda adalah pseudo intelektual. Akan lebih baik
jika ada semua buta huruf. Setelah kejadian tersebut, guru lalu dianiaya. Untuk memenuhi pendidikan menengah yang meningkat pada tahun 1970-an, Maroko mengimpor guru berbahasa Prancis dari negara seperti Prancis, Rumania, Bulgaria untuk mengajarkan matematika dan sains, dan bahasa Arab untuk mengajar humaniora dan studi sosial. Tahun 1989, Arabisasi semua mata pelajaran di semua kelas di pendidikan umum dasar dan menengah telah tercapai. Namun bahasa Prancis tetap menjadi bahasa pengantar untuk mata pelajaran ilmiah di sekolah, teknik profesional, institut teknik, dan universitas. Selanjutnya, struktur sistem pendidikan Maroko. Sistem pendidikan Maroko terdiri dari tingkat prasekolah dasar, menengah, dan tinggi. Upaya pemerintah dalam ketersediaan layanan pendidikan telah menyebabkan peningkatan akses di semua jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di Maroko terdiri dari 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah dan pertama, dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Adapun struktur pendidikan di Maroko, pertama ada prasekolah. Menurut Piagam Nasional, pendidikan prasekolah adalah wajib dan tersedia untuk semua anak di bawah usia 6 tahun. Tingkat ini terbuka untuk anak-anak usia 4-6 tahun, dan ada 2 jenis sekolah dasar di Maroko, taman kanak-kanak dan sekolah Al-Quran. Taman kanak-kanak adalah sekolah swasta yang menyediakan pendidikan kota besar dan kota-kota dan kecil. Sekolah-sekolahan Al-Quran mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan dasar tentang membantu mereka mengembangkan keterampilan membaca dan berhitung dasar. Sekolah Al-Quran berpotensi menjadi kekuatan utama dalam memerangi buta huruf. Sekitar 80% dari semua anak menghadiri beberapa bentuk sekolah Al-Quran untuk beberapa bagian dari tahun sekolah mereka. Pada tahun 2007, tingkat partisipasi siswa prasekolah dasar di Maroko sekitar 60%, laki-laki 69,4%, perempuan 49,6%. Untuk perempuan telah meningkat sejak tahun terakhir, dan untuk laki-laki meningkat sekitar 69%. Kedua, ada utama. Pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun untuk anak usia 6-12 tahun. Siswa harus lulus sertifikat agar memenuhi syarat untuk masuk di sekolah menengah pertama. Pada tahun 2007, total APK atau angka partisipasi kasar tingkat sekolah dasar adalah 107,4% dengan 112% untuk laki-laki, 1,1% untuk perempuan. Dan tingkat pengulangan dasar sekitar 11,8%, dan tingkat untuk laki-laki dan perempuan 13,7% dan 9,7%. Untuk angka putus sekolah dasar tahun 2006 sekitar 22%, dan sedikit tinggi anak perempuan daripada laki-laki, yang masing-masing sebesar 22 dan 21%. Angka sekolah yang turun sejak tahun 2003, tapi masih sangat tinggi dibanding dengan negara Arab lainnya seperti Aljazair, Oman, Mesir, dan Tunisia. Selanjutnya, sekunder. Ada 3 tahun sekolah menengah pertama. Jenis pendidikan disediakan melalui apa yang disebut sebagai perguruan tinggi. Setelah 9 tahun pendidikan dasar, siswa mulai sekolah menengah atas dan mengambil kurikulum inti umum 1 tahun, baik dari dalam seni ataupun sains. Siswa tahun pertama mengambil seni atau sains, matematika ataupun pendidikan asli. Siswa tahun kedua mengambil ilmu bumi dan kehidupan, fisika, ilmu pertanian, studi teknik atau berbeda di jalur matematika A ataupun B. Angka partisipasi kasar atau APK pada tahun 2007 sekitar 55,8%, namun angka pengulangan dan angka putus sekolah pada tahun 2007 sekitar 0,86%. Terakhir ada tersier. Sistem pendidikan tinggi terdiri dari lembaga swasta dan negeri. Negara ini memiliki 14 universitas Al-Qairo di Fes bersama dengan sekolah spesial seperti Konservator Musik Maroko yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan. Universitas Kairo telah mengajarkan sejak 859 dan menjadi universitas tertua di dunia yang terus beroperasi. Jumlah lulusan perguruan tinggi pada tahun 2007 sekitar 137. APK atau angka partisipasi kasar pada perguruan tinggi sekitar 11%. Menurut Departemen Pendidikan, partisipasi manajemen teknik meningkat sebesar 3,1% pada tahun 2002 sampai 2003. Umumnya gelar sarjana butuh 3 tahun dan rata-rata untuk gelar master. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan di Maroko. Sistem pendidikan di Maroko mulai mengalami perubahan dasar sejak Maroko jatuh pada kekuasaan Prancis selama 40 tahun.
Prancis menetapkan bahasa Prancis menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi seluruh perguruan tinggi yang dibangun pada masa penjajahan. Lalu generasi bangsa mulai belajar dan diberi kesempatan melanjutkan perguruan tinggi. Tapi dari kemajuan tersebut tidak membangkitkan mutu pendidikan dan ekonomi negara karena tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan budaya masyarakat yang dominan dalam hidup sehari-hari. Bahasa Perancis adalah bahasa rakyat yang sebagian besar wilayah Maroko, bahkan di kota-kota tertentu bahasa Perancis lebih dominan ketimbang bahasa Arab. Pengaruh pendidikan Perancis pada Undang-Undang Pendidikan pada tahun 2004. Undang-undang yang sudah disahkan menghasilkan yang namanya Nizam Jadid dalam dunia pendidikan Maroko lahir dalam konteks modernisasi pendidikan Maroko. Seiring perkembangan zaman telah diadakan reformasi di bidang pendidikan demi perbaikan dan efisiensi anggaran yang alokasikan pendidikan. Adapun faktor-faktor mempengaruhi tingkat pendidikan Maroko. Pertama ada Institut Pendidikan Tinggi Swasta. Meskipun beberapa perguruan tinggi swasta, namun pendaftaran perguruan swasta ini masih kurang dari 33,5% total populasi universitas. Juga institut swasta kekurangan staf yang berkualitas. Hal ini karena terhambatnya biaya kuliah. Namun kurikulum sekolah bisnis yang ketinggalan zaman perlunya kesesuaian pasar pekerja yang harus terus berubah. Perusahaan sektor swasta juga tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam memberikan pengetahuan kerja kepada lembaga profesional di lingkungan bisnis. Akses ke pendidikan sekolah. Efisiensi internet juga rendah dengan tingkat putusnya sekolah dan tingkat yang tinggi. Ada juga kebutuhan yang tidak terpenuhi dari permintaan sekolah setelah mencapainya tingkat tinggi di pendidikan desa. Masalah pasokan lebih akurat di sekolah-sekolah pedesaan karena kurangnya kualitas bahan ajar yang tidak mencukupi. Dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi masalah yang besar. Salah satunya adalah anak-anak dari keluarga Berber yang hampir tidak tahu bahasa Arab yang merupakan bahasa pengantar di sekolah ketika memasuki tingkat dasar. Yang terakhir, yang selanjutnya ada melek huruf. Salah satu indikator pendidikan yang penting karena kemampuan dalam hal membaca adalah titik awal dari proses pembelajaran. Khususnya wilayah Maghrib memiliki tingkat melek huruf yang rendah di Maroko. Tingkat buta huruf yang dewasa sekitar 40% tahun 2007, meskipun upaya telah dilakukan sejak kemerdekaan tahun 1956 dalam mengurangi tingkat buta huruf yang pada saat itu sekitar 87% dari 70 juta orang dewasa buta huruf di dunia Arab. Daerah perdesaan khususnya perempuan buta huruf lebih tersebar luas. 3/4 perempuan dianggap buta huruf pada tahun 2004. Yang terakhir ada imigrasi. Ada juga imigrasi pekerja terampil yang tinggi, yakni proposisi emigran yang sangat terampil di antara orang-orang berkependidikan tinggi. Dengan cara ini, kehilangan sebagian besar tenaga kerja yang terampil ke luar negeri membentuk populasi migran terbesar di antara orang Afrika Utara dan Eropa. Terima kasih, sekian dari saya. Bila maaf